Hai. Hai. Film dibuka dengan suasana tenang di luar ruangan. Menjelang pernikahan putrinya, seorang ayah bernama Holger menceritakan sebuah kasus yang pernah dia tangani kepada putrinya, sebuah kasus misterius yang tidak pernah terpecahkan, yaitu cerita mengenai sepasang suami istri bernama Christian dan Leonora. Beberapa hari sebelumnya, sekitar jam 4 pagi, Christian menerima pesan teks. Bunyi yang dikeluarkan HP Christian menimbulkan kecurigaan bagi Leonora. Christian mengatakan, jika Peterlah yang mengiriminya pesan. Leonora tidak percaya begitu saja. Pertengkaran pun terjadi karena Leonora memaksa memeriksa HP Christian, tapi tentu saja Christian melarang Leonora memeriksa HP-nya. Hari itu Christian berangkat kerja seperti biasanya. Dia bertemu dengan Peter di proyek konstruksi mereka. Christian menaruh perhatian terhadap salah satu karyawan. Dia adalah seorang perempuan muda bernama Xenia. Mereka berdua bertemu di salah satu ruangan, layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Mereka langsung bercumbu. Ternyata pesan yang dikirim jam 4 pagi berasal dari Xenia. Dia meminta Christian untuk segera menceraikan istrinya. Christian menjawab bahwa dia siap menceraikan istrinya itu, tapi dia butuh waktu untuk memikirkan Johan putranya. Sementara itu Leonora pergi ke tempat cuci mobil, dia membeli kartu dan mengisi kredit untuk mencuci mobilnya. Selesai mencuci mobil, Leonora membuka Facebook, dia mengunjungi akun Facebook milik suaminya. Dari situ dia melihat beberapa foto Christian bersama Xenia. Kecurigaan Leonora semakin kuat setelah melihat foto mereka berdua tampak akrab. Malam harinya bersama Christian, Leonora menghadiri pesta yang diadakan perusahaan suaminya itu. Ketika acara berlangsung, Leonora selalu mengawasi Xenia. Kekhawatiran Leonora memuncak setelah Christian dan Xenia menghilang dari keramaian. Leonora naik ke lantai atas, tepatnya di kantor Peter yang gelap dan sepi. Dia melihat suaminya sendiri bercinta dengan salah satu karyawannya, yaitu Xenia. Keesokan harinya, Christian mengumpulkan kayu dan ranting pohon untuk dijadikan api unggun bersama Kim, salah satu tetangganya di tepi danau. Christian meminta nasihat kepada Kim terkait rumah tangganya. Jadi Christian bermaksud menceraikan Leonora dengan cara halus. Maka dari itu dia meminta nasihat dari Kim. Christian melakukan apa yang disarankan Kim. Dia menemui Leonora dan mengutarakan maksudnya. Christian berkata bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Leonora. Nah, saat itulah Leonora mengatakan apa yang selama ini dia ketahui, bahwa dia melihat suaminya bercinta dengan karyawannya sendiri. Leonora sangat yakin jika Christian ingin menceraikannya karena wanita itu. Kemudian Leonora mengancam akan melaporkan Christian ke polisi terkait penggelapan pajak perusahaan. Leonora bisa terseret kasusnya jika tidak segera melapor ke polisi. Tapi jika dia melapor ke polisi, maka dia bebas dari tuduhan. Nyali Christian pun ciut. Dia tidak mau masuk ke penjara karena akan sia-sia pada akhirnya. Hari berganti, Christian kembali bertemu dengan Xenia di proyek pekerjaan mereka. Xenia menanyakan kejelasan status hubungan mereka. Di sini Christian berbohong dengan menjawab bahwa semuanya sudah beres. Setelah itu Xenia meminta Christian untuk menemui ibunya, karena dia akan mengenalkan Christian kepada keluarganya. Christian pun melakukan saran dari Kim. Dia pergi keluar kota untuk mencari teman lama Leonora. Sementara itu Leonora mengikuti dan mengawasi Christian dari belakang. Christian bertemu dengan seorang wanita yang dahulu adalah teman dekatnya Leonora. Dari pertemuan itu diperoleh cerita bahwa dahulu Leonora punya pacar bernama Mike, tapi dia sudah meninggal. Waktu itu Mike mengadakan pesta bersama dengan teman-teman lainnya. Saat itulah Mike meninggal dunia karena jatuh dari tebing. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Leonora membunuh Mike.
dengan cara mendorongnya dari tebing tersebut. Kemudian Christian pergi ke tebing di mana Mike meninggal. Dia juga menelepon Cassandra yang waktu itu bercinta dengan Mike. Cassandra menceritakan, ketika bercinta dengan Mike dia merasa diawasi. Setelah itu Mike pergi ke tepi tebing, kemudian terdengar suara jeritan Mike. Cassandra sangat yakin sekali jika Leonora adalah pelakunya, karena dia sepintas melihat Leonora di sana. Selesai menelepon Cassandra, Christian pergi menemui Xenia dan ibunya, sementara itu Leonora masih mengikuti dari belakang tanpa diketahui. Ketika mereka di rumah, Leonora meminta Christian pergi. Tapi sebelum pergi, Christian membuka aib Leonora terlebih dahulu terkait kematian Mike. Setelah itu Leonora pergi jogging, dia memakai jaket berwarna merah. Sementara itu Christian mengganti mobilnya dengan mobil van berwarna putih di kantornya. Di antara hujan rintik-rintik, Christian menunggu di jalur yang biasa dilewati oleh Leonora ketika jogging. Akhirnya yang ditunggu tiba. Christian melihat seorang perempuan menggunakan jaket merah melintas di depannya. Christian menabrak Leonora dengan mobil dari belakang. Untuk memastikannya dia sudah melindas tubuhnya, Christian lalu kembali memundurkan mobil. Christian kembali ke kantornya untuk menciptakan alibi bahwa dia sedang ada di kantor. Setelah semua beres, dia pulang ke rumah seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika sedang mandi, Christian sempat menangis dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Selesai mandi, tanpa diduga Leonora datang dan menyapa Christian dari belakang. Christian terkejut bukan main, dia bahkan sampai menjatuhkan gelasnya. Lantas siapa yang baru saja dia bunuh di jalanan tadi? Leonora keheranan dengan sikap Christian yang salah tingkah. Dia juga mengira Christian berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Xenia. Kemudian Leonora mengatakan jika dia baru saja lewat rute yang baru. Dengan ini jelas bahwa Christian sudah salah sasaran. Pagi harinya, kabar mengenai seorang wanita yang tewas karena tabrak lari beredar. Dia adalah seorang ibu 3 anak yang sedang jogging. Christian pergi mengantar Johan ke sekolah. Sementara itu Leonora pergi ke lokasi kejadian. Di tempat yang sama juga ada Holger, polisi yang menangani kasus tersebut. Selanjutnya di pesta kelulusan Johan, Holger dan rekannya datang untuk menginterogasi Christian. Kemudian Christian pergi ke lokasi kejadian. Di tempat itu terdapat berbagai macam ucapan bela sungkawa, salah satunya dari 3 anak korban. Christian menangis karena telah membunuh seorang ibu. Dengan 3 anak yang tidak bersalah, Christian pergi ke kantor polisi, dia bermaksud menyerahkan diri. Sesaat kemudian, Christian menerima pesan teks dari Johan, hal tersebut membuat Christian membatalkan niatnya. Sementara itu Leonora pergi ke tempat cuci mobil. Saat itulah dia menyadari jika kredit di kartunya sudah berkurang, padahal dia merasa tidak memakainya. Seorang petugas menjelaskan jika ada pemakaian di kartu milik Leonora, tepatnya di hari Rabu, di hari yang sama ketika seorang wanita tewas karena tabrak lari. Perasaan Leonora kembali campur aduk, dia mulai curiga dengan Christian. Ketika di rumah, Leonora langsung menunjukkan rekaman CCTV, bahwa Christian menggunakan kartu cuci mobil miliknya. Sekarang Leonora tahu bahwa Christian bermaksud untuk membunuhnya. Leonora menelepon dan berbicara kepada polisi, tapi Christian merebut HP-nya. Kemudian karena ketakutan, akhirnya Leonora pergi dari rumah. Di malam hari Leonora meminta Christian datang ke sebuah restoran. Pada pertemuan itu, Leonora menceritakan bahwa memang dia yang membunuh Mike. Dia mengawasi Mike ketika bercinta dengan Cassandra. Kemudian Leonora yang cemburu, dengan sengaja mendorong Mike dari tebing. Leonora menciptakan alibi bahwa dia sedang berlatih biola di akademi. Leonora menceritakannya dengan penuh kemenangan, dia memang pandai memanipulasi. Sekarang Leonora mengatur rencana baru, dia dan Christian menginap di sebuah resort. Mereka sedang menciptakan alibi untuk menepis semua tuduhan. Kemudian Christian pergi dari resort melalui pintu belakang, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Christian menemui Xenia di sebuah penginapan. Awalnya Xenia menolak,
sehingga Christian terpaksa memecahkan kaca pintu supaya bisa masuk. Sementara itu Leonora mengirim pesan teks kepada Xenia menggunakan HP Christian. Hal ini untuk menciptakan alibi bahwa Christian sedang berada di tempat lain. Sebenarnya Christian ditugaskan Leonora untuk membunuh Xenia, tapi alih-alih membunuhnya, Christian justru malah bercinta dengan Xenia. Selesai bercinta, Xenia pergi ke kamar mandi, dan tanpa diduga Leonora berdiri di belakangnya. Dia menusuk Xenia dengan pisau. Leonora menyelesaikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Christian. Holger memeriksa kasus hilangnya Xenia, tapi dia tidak menemukan jejak apapun, baik itu sidik jari maupun DNA. Holger juga menginterogasi Christian, tapi Christian punya alibi yang kuat bahwa dia berada di resor ketika Xenia dinyatakan hilang. Akhirnya Holger menyerahkan unit Kimen atau anjing pelacak untuk menyusuri hutan. Di waktu yang sama, Christian dan para tetangga mengadakan pesta api unggun. Waktu itu matahari masih bersinar dan api unggun sudah siap di tengah danau. Leonora meminta Christian supaya segera menyalakan api unggun. Kemudian dengan perahu Christian dan Kim menuju tengah danau, di mana tumpukan kayu berada. Di waktu yang sama, Holger, para polisi, dan anjing pelacak terlihat di seberang danau. Anjing pelacak terus menggonggong ke arah tengah danau. Christian panik, dia beberapa kali gagal menyalakan korek apinya. Holger terus mengawasi ke arah api unggun, sampai akhirnya Christian berhasil membakar api unggun itu. Anjing pelacak berhenti menggonggong, dan polisi pun berlalu begitu saja. Setelah beberapa kayu terkoyak, terungkaplah bahwa sebenarnya mayat Xenia dibakar di dalam api unggun itu.